Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakain ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan mereka mengikuti apa yang diikuti para pemberontak di masa kerajaan Sulaiman, dan bukan Sulaiman yang kafir, melainkan para pemberontak itulah yang ingkar. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan mereka itu mengaku mengikuti apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Harut dan Marut. Tetapi keduanya tidaklah mengajar seorang pun, sehingga mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanya ujian dari Tuhan. Karena itu janganlah kamu ingkar. Lalu orang-orang belajar dari keduanya, hal yang dengan itu mereka membuat pemisahan antara laki-laki dan istrinya. Dan dengan itu mereka tidak mendatangkan mudarat kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Sedangkan mereka ini mempelajari apa-apa yang mendatangkan mudarat dan tidak bermanfaat baginya. Dan sungguh mereka mengetahui bahwa barang siapa berniaga dengan cara ini, niscaya tidak ada baginya suatu bagian keuntungan di akhirat. Dan amat buruklah apa yang untuk itu mereka menjual dirinya, seandainya mereka mengetahui. Tafsir nomor 126. Talautuhu berarti aku mengikut dia. Tafsir nomor 127. Ala mengandung arti fi, artinya dalam atau sewaktu atau terhadap. Keterangan Mughni.
Kata depan ini dipakai juga dalam Al-Quran dalam arti sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 113. Dianggap sebagai merujuk kepada sebab dalam arti fi dan min. Tala alaih berarti pula ia berdusta terhadapnya. Tafsir nomor 128. Sihir berarti akal licik, dursila, sihir. Mengadakan apa-apa yang palsu dalam bentuk kebenaran. Setiap kejadian yang sebab-sebabnya tersembunyi dan disangka lain dari kenyataannya. Keterangan lain. Jadi, setiap kepalsuan, penipuan, atau akal licik yang dimaksudkan untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya dari penglihatan orang adalah termasuk sihir juga. Tafsir nomor 129. Kata dua malaikat di sini maksudnya dua orang suci. Sebab kedua malaikat itu di sini diterangkan sebagai mengajar sesuatu kepada orang banyak. Padahal malaikat itu tidak pernah tinggal bersama manusia dan tidak bergaul bebas dengan mereka. Tafsir nomor 130. Harut dan Marut, keduanya adalah nama sifat. Yang pertama berasal dari harata, artinya ia merobek, berarti orang yang merobek. Dan yang kedua berasal dari marata, atau ia memecahkan, berarti orang yang memecahkan. Nama-nama itu mengandung arti bahwa tujuan munculnya orang-orang suci itu adalah untuk merobek dan memecahkan kemegahan dan kekuasaan kerajaan musuh-musuh kaum Bani Israel. Orang-orang suci ini menerangkan kepada anggota-anggota baru pada waktu upacara pelantikan bahwa mereka itu semacam cobaan dari Tuhan untuk maksud memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Mereka membatasi keanggotaan perkumpulan mereka hanya pada kaum pria. Ayat itu berarti bahwa orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah SAW ikut-ikutan dalam rencana dan perbuatan jahat yang sama, seperti halnya menjadi ciri nenek moyang mereka di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikatakan selanjutnya bahwa perusuh-perusuh di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam adalah pemberontak-pemberontak yang menuduhnya sebagai orang kafir. Ayat ini membersihkan Nabi Sulaiman alaihissalam dari tuduhan kekafiran. Ditambahkannya bahwa perusuh-perusuh di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengajarkan kepada rekan-rekan mereka sandi-sandi atau lambang-lambang yang menyampaikan arti yang sama sekali berbeda dari arti yang umumnya dipahami dengan tujuan menipu orang dan menyembunyikan maksud sebenarnya. Ayat ini mengisyaratkan kepada persengkokolan rahasia yang dilancarkan musuh-musuh Nabi Sulaiman alaihissalam terhadapnya. Dengan jalan itu mereka berusaha menghancurkan kerajaannya. Hal itu mengandung arti bahwa orang-orang Yahudi Madinah sekarang mempergunakan pula siasat kotor yang sama terhadap Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak akan berhasil dalam rencana-rencana jahatnya itu. Catatan kaki, Harut dan Marut asalnya adalah dua orang manusia yang memiliki adat kebiasaan malaikat. Mereka merupakan manusia yang bersifat malaikat, dan untuk membawa perubahan kadang-kadang keduanya mengajarkan perkara-perkara yang berkenaan dengan itu ada petunjuk supaya hal itu senantiasa dijadikan rahasia sehingga istri pun jangan diberitahu. Mereka telah melakukan itu karena perintah Tuhan, tetapi orang-orang sesudahnya mengambil contoh tersebut untuk memberontak kepada pemerintahan yang sah. Al-Quran membebaskan Harut dan Marut dari hal ini karena mereka melakukannya atas perintah Allah Ta'ala, sedangkan orang-orang sesudahnya melakukannya untuk kepentingan mereka sendiri. Tafsir nomor 130a. Ketika orang-orang Yahudi menyaksikan kekuasaan Islam terus-menerus meluas dan perlawanan terhadap Islam di tanah Arab telah dihancurkan sepenuhnya, lagi mereka tidak dapat menghentikan atau memperlambat kemajuannya, mereka mulai menghasut orang-orang luar melawan Islam. Karena ditindas dan dianiaya oleh penguasa-penguasa kerajaan Kristen, mereka mencari perlindungan di Persia dan memindahkan pusat agama mereka
dari Yehuda ke Babil. Berangsur-angsur mereka mulai memasukkan pengaruh besarnya ke dalam istana raja-raja Persia dan mulai membuat komplotan terhadap Islam. Ayat ini mengisyaratkan bahwa upaya-upaya kaum Yahudi pada dua peristiwa yang telah lewat itu telah membawa hasil-hasil berlainan. Pada peristiwa pertama, komplotan mereka bertujuan untuk melawan Nabi Sulaiman alaihissalam dan disudahi dengan kehilangan seluruh kewibawaan dan akhirnya mereka dibuang ke Babil. Pada peristiwa kedua, mereka mengambil cara-cara yang sama di bawah pimpinan dua wujud yang mendapat wahyu dan mereka berhasil gilang gemilang. Maka untuk menegaskan bahwa apakah kegiatan kaum Yahudi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menemui kegagalan seperti dialami mereka di masa Nabi Sulaiman Alaihi Salam, ataukah akan berhasil seperti di Babil. Maka Al-Quran menyatakan mereka ini atau musuh-musuh Rasulullah SAW belajar hal yang mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka, mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan berhasil seperti nenek moyang mereka di Babil. Ketika Khusru II menerima surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya, ketika Khusru II menerima surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya agar menerima Islam, mereka berhasil menghasutnya supaya mengirimkan perintah kepada Badan, gubernur Yaman, yang pada waktu itu merupakan provinsi Persia, agar menangkap dan mengirimkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tawanan dengan dirantai ke istana Persia. Kepada komplotan-komplotan dan sekongkol orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW, itulah ayat ini merujuk. Perhatian mereka ditarik kepada kenyataan bahwa nenek moyang mereka pun telah melancarkan persekongkolan pertama terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beberapa anggota masyarakatnya telah mendirikan perkumpulan-perkumpulan untuk menentangnya. Di dalam perkumpulan-perkumpulan itu diajarkan lambang-lambang dan sandi-sandi rahasia. Kejadian kedua ketika mereka menghidupkan kembali perkumpulan-perkumpulan rahasia ialah pada waktu mereka masih dalam tawanan di Babil pada zaman Raja Nebukadnezar. Orang-orang suci yang disinggung dalam ayat ini ialah Nabi Hijai dan Zakaria bin Ido. Orang-orang suci itu membatasi keanggotaannya pada kaum pria dan menerangkan kepada para anggota baru pada waktu upacara pelantikan bahwa mereka itu semacam cobaan dari Tuhan dan bahwa oleh karena itu kaum Bani Israel hendaknya jangan mengingkari apa-apa yang dikatakan mereka. Ketika kekuasaan Sirus, Raja Media dan Persia bangkit, orang-orang Bani Israel mengadakan perjanjian rahasia dengannya. Hal demikian sangat mempermudah untuk mengalahkan Babil. Sebagai imbalan atas jasa itu, Sirus bukan saja mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem, tetapi juga membantu mereka dalam pembangunan kembali rumah peribadatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Keterangan Historians History of the World bagian I2 halaman 126. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan sekiranya mereka beriman dan bertakwa, tentu mereka akan meraih ganjaran terbaik dari sisi Allah seandainya mereka mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalamnya,
telah tersaji, ada dalamnya telah tersaji. Wahai ilahi